Oke men, gimana kabarnya? Dan balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Jadi pada umumnya untuk lampu penerangan jalan kampung rata-rata bentuknya kayak gini ya, yang paling sederhana, atau kayak gini. Jadi di video kali ini saya akan merakit sebuah lampu penerangan jalan menggunakan lampu neon. Hanya dengan daya 16 watt, lampu-lampu ini dapat menerangi seluruh jalanan protokol di kampung-kampung tempat kita tinggal. Dan tentunya lampu-lampu jalan ini sudah mati dan menyala secara otomatis. Oke baiklah, jadi semua ini adalah bahan dan komponen yang saya gunakan untuk membuat sebuah lampu penerangan jalan. Oke, yang pertama ini saya menggunakan kabel kawat tunggal atau kabel engkel seperti ini. Untuk mereknya Eterna dan ukurannya di 1 x 1,5 mm. Untuk panjang satu rollnya ini kebetulan yang 50 meter. Untuk harga satu rollnya ini sekitar Rp170.000. Lanjut untuk pengganti saklarnya saya menggunakan sebuah timer digital. Jadi di sini ada input dan juga outputnya ke beban atau ke lampu. Sedangkan untuk tipenya ini yang KG316T yang 30 ampere. Untuk harganya sekitar 50 ribuan. Oke, lanjut saya juga menggunakan beberapa glustin kabel atau sambungan kabel kayak gini. Dan solasi kabel untuk mereknya Nasional. Lalu untuk lampunya saya menggunakan lampu neon LED. Ini mereknya yang Philips, untuk tipenya yang T8 dan dayanya di 16 watt. Untuk panjang lampu ini 120 cm dan cahayanya warna putih. Jadi lampu neon seperti ini itu bisa hemat hingga 55% ya dibandingkan dengan lampu TLD standar yang pada umumnya. Terus tidak mengandung merkuri dan pastinya ramah lingkungan. Oke, lanjut untuk dudukan dari lampunya sendiri saya menggunakan kanal C baja ringan. Untuk tebalnya ini yang 0,8, panjang satu lonjornya 6 meter dan harganya jika kita beli di toko bangunan sekitar Rp90.000. Lalu untuk kap lampunya saya menggunakan talang galvalum. Jadi ini adalah sebuah talang galvalum yang bentuknya letter C. Untuk panjang satu lonjornya 4 meter dan harganya 95 ribuan. Oke, lanjut untuk klemnya saya menggunakan klem selang dan ini ukuran 6,5 inch. Harganya 4.500 satu biji. Lalu saya juga pakai paku rivet untuk ukurannya di 4 mm. Lalu untuk fitting lampunya saya menggunakan klem lampu T8 seperti ini. Dan klem ini per 10 bijinya harganya 16 ribuan. Baiklah men, jadi semua ini adalah komponennya. Mari kita lanjut untuk merakitnya. Baiklah, yang pertama kita kerjakan yaitu membuat kap lampunya. Ini saya potong terlebih dahulu untuk kanal C-nya di ukuran 2 meter. Setelah itu kita potong menggunakan mesin gerinda. Untuk mata potongnya menggunakan mata potong cutting wheels. Lalu untuk bagian ujung ini kita tekuk agar terlihat lebih rapi dan pastinya lebih kuat. Tinggal kita garis saja seperti ini secara memutar, lalu kita potong menggunakan mesin gerinda. Selain menggunakan mesin gerinda, kita juga bisa memotong menggunakan tang baja ringan seperti ini. Ini untuk bagian tepinya akan saya potong sedikit agar lebih rapi dan pastinya lebih mudah untuk menekuknya nanti. Oke, setelah itu kita menggunakan tang kombinasi dan kita tekuk ke dalam seperti ini. Pastinya agar lebih presisi kita pukul menggunakan palu. Setelah itu untuk bagian tepi kanan dan kiri kita lubangi menggunakan bor. Untuk mata bornya ini di ukuran 4,5 mm dan paku rivetnya di ukuran 4 mm. Oke, setelah kita paku rivet di kanan kirinya, ini sudah membentuk sebuah ujung yang rapi seperti ini dan pastinya akan lebih kuat. Dan pastikan untuk kedua ujungnya sudah kita tekuk semua ya men, seperti ini. Lanjut kita ukur lagi di bagian sini. Ini akan kita tandai di 50 cm. Lalu kita potong di bagian sisi pinggirnya saja ya, nggak sampai putus. Lalu kita buka sedikit untuk bagian tepinya menggunakan tang kombinasi seperti ini. Lalu di bagian sini ini kita masukkan sedikit ke dalam dan kita tekuk. Lalu setelah itu di bagian ujungnya kita lubangi 2 buah untuk kita pasang paku rivet. Jadi di masing-masing ujungnya kita berikan paku rivet 2 buah. Oh ya, untuk ukuran kemiringannya ini di 93 derajat ya. Jadi agak naik ke atas sedikit. Oke, lanjut kita siapkan untuk potongan kanal C baja ringan dengan ukuran 30 cm yang bagian ujungnya sudah kita bentuk seperti ini. Ini kita gunakan untuk penyangga di bagian ujungnya. Dan sebelum kita pasang kita buka terlebih dahulu ya di bagian pinggirnya kayak gini. Lalu tinggal kita tancapkan seperti ini. Seperti biasa untuk bagian tepi-tepinya kita lubangi menggunakan bor dan kita pasang paku rivet. Jadi penggunaan paku rivet seperti ini akan jauh lebih kuat ya daripada kita menggunakan baut drilling. Tentunya agar terlihat sedikit lebih rapi juga. Oke, jika semua sudah selesai dan hasilnya kurang lebih seperti ini, untuk bagian sikunya juga sudah kita pasang.
Lanjut kita potongkan kanal C baja ringan untuk ukurannya di 10 cm sebanyak 2 buah seperti ini. Lalu kita pasang di bagian ujungnya dengan model double box seperti ini. Lalu bagian pinggir pastinya akan kita lubangi dan kita pasang paku rivet. Jadi kita buat seperti ini tujuannya untuk tempat klem lampunya nanti. Oke, selanjutnya kita pasang untuk klem lampunya. Untuk skrupnya tidak kita pakai, melainkan kita pakai langsung saja menggunakan paku rivet. Oke, sudah selesai dan kurang lebih seperti ini. Lanjut kita pasang di bagian kap penutupnya. Untuk kap penutupnya saya menggunakan talang galvanis dan akan kita potong dengan ukuran 130 cm. Untuk cara potongnya tinggal kita gunting saja menggunakan gunting baja ringan. Lalu bagian ujung agar tidak terlalu tajam dan pastinya terlihat rapi, kita potong secara tirus seperti ini. Setelah itu tinggal kita letakkan saja di bagian atas. Untuk jarak dari ujung siku ini kita ukur 20 cm. Lalu kita rekatkan menggunakan paku rivet sebanyak 4 buah. Oke, kurang lebih hasilnya kayak gini men. Sudah selesai dan saatnya kita pasang lampu T8. Untuk lampu T8 bagian ujung ini kita berikan konektor kabel kayak gini. Sedangkan untuk ujung yang satunya ini tidak kita gunakan, alangkah baiknya kita tutup saja. Ini kebetulan saya tutup menggunakan lem bakar seperti ini. Oke men, akhirnya hampir selesai dan kebetulan ini saya bikin 5 sekaligus karena nanti akan kita pasang di 5 titik jalan. Oke men, saatnya kita setting terlebih dahulu untuk timer digitalnya. Jadi ini pengaturan bawaan pabrik, alangkah baiknya kita reset terlebih dahulu. Di sini untuk tombol resetnya ada di logo C seperti ini. Kita tekan saja sampai muncul seperti ini dan ini sudah terreset. Jadi di sini ada logo gembok yang artinya semua tombol tidak akan bisa kita pencet karena terkunci. Untuk membukanya tinggal kita tekan saja tombol CR seperti ini sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Oke, sudah terbuka. Saatnya kita setting untuk hari sekarang dan juga jam sekarang. Jadi tinggal kita tekan saja di D+ seperti ini. Ini menunjukkan hari ya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, jadi berhubung sekarang hari Sabtu akan kita setting di sini. Lalu untuk jamnya kita sesuaikan saja dengan jam sekarang, yaitu 23.12 ya teman-teman. Oke, tinggal kita pencet saja di H+. Ini sampai 23. Lalu untuk menitnya di M+. Jadi 23.12. Mungkin sekarang sudah 23.13 seperti ini. Oke, selanjutnya akan kita setting untuk nyala lampu dan juga mati lampu. Karena ini kita peruntukkan untuk penerangan jalan. Langkah pertama kita tekan tombol P di sini. Oke, di sini ada 1 on. Lalu kita setting harinya di sini D. Ini bisa setiap hari, bisa beberapa hari saja. Ini banyak sekali sesuai dengan keinginan kita. Ini berhubung untuk lampu jalan akan saya setting saja di setiap hari, mulai Senin sampai Minggu, kembali lagi ke Senin. Oke, selanjutnya akan saya setting di jam 5 sore untuk nyala lampunya. Berarti di jam 17 seperti ini. 17.00 ini sudah menunjukkan jam 5 untuk menyala. Lalu untuk matinya kita tekan lagi P. Ini ya, 1 off. Ini untuk matinya di jam 5:30 pagi. Untuk jam harinya sama semua. Kita bikin jam 5.30 ya untuk menitnya di sini. Oke, jam 5.30. Jika sudah, tinggal kita tekan saja ini. Sebenarnya kita bisa setting beberapa pengaturan ya di sini. Ini banyak sekali, ada pengaturan 1, ini pengaturan 2 sampai dengan 20 pengaturan, bisa kita sesuaikan sendiri. Ini saya bikin di 1 pengaturan saja. Karena untuk lampu PJU cuma nyala jam 5 sore
mati jam setengah 6 pagi. Sampai 20 pengaturan teman-teman ya. Ini kita tadi yang kita set tadi. Setelah itu tinggal kita simpan dengan cara tekan tombol yang ada logo jamnya seperti ini. Oke, ini sudah tersimpan dan pastinya sudah bisa kita gunakan sesuai dengan jam yang kita setting. Lalu tinggal kita kunci saja seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini sudah terkunci teman-teman ya. Untuk membukanya kembali ke sini. Ini kebetulan modenya auto, bisa kita berikan beban. Nanti bisa kita pilih secara manual. Ini auto sesuai dengan settingan yang kita buat. Kalau manual ini langsung on, nyala semua sepanjang waktu. Ini auto sudah kita set tadi. Kalau off ya ini mati, tapi dengan cara memberikan beban. Tapi saya rasa nggak perlu saya berikan beban karena nanti langsung kita pasang saja di jalan. Kita set mode auto dan ini sebenarnya kita biarkan beberapa detik, dia akan mengunci. Oke, saatnya kita pasang. Oke, untuk pemasangan lampu kita melibatkan orang banyak ya, karena ini kebutuhan lampu untuk warga semua. Jadi kita pasang bersama-sama. Untuk kabel kebetulan kita memakai kabel engkel atau kabel tunggal, jadi harus kita kelabang seperti ini dengan menggunakan bor cordless agar prosesnya lebih cepat. Yang pastinya semua kegiatan ini sudah atas persetujuan Ketua RT yang sudah kita koordinasikan. Kalau untuk tiang utamanya kita menggunakan tiang sisa dari tiang WiFi. Jadi seperti ini ketika sudah terpasang. Untuk cara pasangnya juga mudah, tinggal kita klem saja menggunakan klem selang ke tiang. Lalu tinggal kita pasang timer digital di meteran lampu penerangan jalan. Oke men, akhirnya semua lampu sudah berhasil kita pasang. Dengan cara seperti ini kita tidak perlu lagi mematikan atau menghidupkan saklar secara manual, karena semua sudah dikontrol oleh timer yang sudah kita setting untuk jam nyala dan jam matinya. Dan dengan daya 16 watt saja kita sudah bisa menerangi jalan yang cukup lumayan terang. Untuk pemasangan lampunya juga tinggi sekali ya men, ini sekitar 4 meter dari tanah. Oke men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Oke, salam kreatif.